bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat juga untuk yang merayakan Natal kemarin dan juga selamat memasuki tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru ini kita juga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Segala hal yang kita lakukan, hal yang kita perbuat itu tidak baik di tahun yang lalu kita tinggalkan saja, dan sekarang di tahun yang baru kita juga menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita mulai belajar lagi. Kita lanjutkan pelajaran kita pada semester yang lalu. Nah, semester ini kita akan lanjutkan ke sakramen tobat. Kemarin kita sudah belajar sampai di sakramen Ekaristi. Kamu persiapkan bukumu halaman 96. Ya, kamu buka bukumu, persiapkan halaman 96. Oke. Kita masuk ke sakramen tobat. Sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh dibangunkan kembali dan kami dapat belajar lagi. Kiranya Engkau selalu menyertai dan membimbing pelajaran kami hari ini, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, supaya kami juga menyesali segala perbuatan kami yang salah dan kami mau untuk bertobat menjadi lebih baik lagi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sakramen tobat adalah sakramen juga disebut dengan sakramen rekonsiliasi. Artinya, sakramen tobat itu adalah sarana kita untuk memperbaiki kembali hubungan kita yang telah rusak dengan Allah. Kenapa hubungan kita ini dengan Allah ini rusak? Akibat dosa yang sudah kita perbuat. Nah, karena kita sudah berbuat dosa, maka hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak. Nah, untuk memperbaikinya kembali, maka ada sakramen tobat yang kita terima supaya Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sakramen tobat itu kita tidak hanya mengakui saja dosa-dosa kita, tetapi kita menyesalinya dan bersedia untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu yang mengakibatkan dosa itu, lalu kita berbalik ke perbuatan-perbuatan yang baik supaya menyenangkan hati Allah. Nah, dalam sakramen tobat itu tidak hanya kita mengakui, tidak hanya menyesali saja, tetapi kita mau dan bersedia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada cerita, kamu buka bukumu halaman 96, ada cerita tentang anak yang durhaka. Nah, di sini kamu baca ya. Semua anak kelas 3 pasti sudah bisa baca semua. Jadi hari ini tugasmu di rumah, kamu baca halaman 96 itu kisah tentang anak durhaka itu. Lalu kamu tuliskan di buku tulismu ya. Ibu akan bertanya. Ini pertanyaannya. Yang pertama, siapa nama anak durhaka yang ada di dalam cerita itu? Lalu, mengapa ia menjadi anak durhaka? Apa sebabnya ia menjadi anak durhaka itu ya? Dan kemudian apa akibat dari perbuatannya? Perbuatannya yang durhaka terhadap ibunya, apa yang terjadi kepada dirinya. Oke? Lalu yang terakhir, apa pesan yang bisa kamu tangkap dari cerita itu? Pesan apa untuk kamu ya, supaya kamu bisa juga belajar dari kisah ini. Oke? Itu saja tugasnya hari ini di rumah ya, untuk belajar di rumah hari ini. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Engkau telah menyertai dan membimbing kami. Ajarlah kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, takut untuk berbuat dosa. Tuntunlah kami selalu supaya kami selalu berbuat hal yang baik dan benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk belajar hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.